Dan bagaimana proyeksi perdagangan jelang libur akhir pekan ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Widiantoro, Equity Analyst Erdika Elite Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendry, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Devi. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di Idea Channel dan tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan jelang libur akhir pekan Pak Hendry, dan hari ini merupakan hari ketiga perdagangan di September dan kita sudah memasuki aktivitas perdagangan yang di kuartal 4 di 2021. Pak Hendry, pada perdagangan kemarin indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan meskipun level 6.000 masih cukup kuat tahan oleh indeks harga saham gabungan. Sementara dari sisi sentimen yang berkembang, kita akan ke global terlebih dahulu Pak Hendry. Data pengangguran dari Amerika Serikat ini mengalami posisi terendah sepanjang dari COVID-19, meskipun para investor masih menunggu data utama atau data bulanan dari tenaga kerja Amerika Serikat, dan tentunya ini kaitannya dengan keputusan nanti The Fed apakah akan memperkuat melakukan pelonggaran dari kebijakan moneternya. Bagaimana Anda melihat dari sisi sentimen global ini Pak Hendry? Baik, kalau kita lihat dari sentimen globalnya, yaitu dari data ketenagakerjaan dari The Fed ya, dari US yang akan dirilis malam ini tentunya ya, ini tentunya merupakan data yang begitu penting karena dengan data ini kita akan melihat bagaimana arah kebijakan The Fed, apakah The Fed akan melonggarkan stimulusnya atau masih akan menahan stimulusnya di sini, dan kita jadi tahu arah kebijakan dari suku bunganya dan sebagainya, dan kita juga akan tahu juga bagaimana dengan apa yang harus kita lakukan ketika ini diputuskan. Nah, kita lihat saat ini memang cukup impresif ya Mas ya, dari hasil pengumumannya di mana tambahan angka penciptaan kerjanya memang diperkirakan saat ini akan 720, yang mana ini akan menekan dari tingkat penganggurannya kurang lebih jadi 5,2% yang akan dirilis nanti. Itu konsensusnya. Di mana sebelumnya itu berada pada level 5,4%. Ini tentunya akan menjadi katalis positif apabila ini terjadi. Kita lihat juga ke belakang juga bahwasanya initial jobless claim-nya atau klaim penganggurannya, klaim tunjangan penganggurannya juga kita lihat saat ini juga berada di level rendahnya. Nah, ini juga menarik juga kalau kita lihat di sini, berarti indikasi bahwasanya tenaga kerja yang menganggur di US ini juga semakin turun juga. Nah, bagaimana apa yang terjadi apabila ini terjadi? Nah, kemungkinan apabila ekonomi sudah mulai pulih di US, ada kemungkinan yaitu The Fed akan mengurangi kebijakan atau stimulusnya. Namun apakah ini akan terjadi dalam waktu dekat ini? Kita lihat kembali pernyataan dari Jerome Powell The Fed bahwasanya dia akan menaikkan ketika datanya memang sudah bagus ya. Semoga saja datanya bagus, namun tidak begitu mengejutkan investor, karena di sini tidak akan menimbulkan tapering di Indonesia itu sendiri ya. Baik, Pak Hendry, di luar dari data makroekonomi Amerika Serikat, WHO juga sudah merilis varian baru dari COVID-19 yang dinilai ini lebih berbahaya begitu, dan ini sudah menyebar di beberapa negara. Apakah ini juga akan menjadi fokus dari para investor, tidak Pak? Untuk saat ini sih masih belum ya, dalam waktu dekat ini belum. Investor masih akan berfokus pada rilis data tenaga kerjaan yang akan dirilis nanti malam. Nah, kemungkinan besar ini dalam waktu pendek ini belum menjadi katalis negatif, namun ini tentunya juga akan menjadi salah satu penghambat apabila varian baru ini akan meledak di situ. Nah, in short term kita masih bisa tenang, namun in long term kita juga harus berhati-hati akan varian baru tersebut sih. Ada potensi untuk kembali memperlambat perekonomian yang sekarang sudah mulai recovery di situ.